saya akan membahas poin pembahasan access modifier dan encapsulation. Yang pertama, saya akan membahas konsep dasar materi, sedangkan contoh program akan dibahas oleh teman kami. Konsep dasar materi, access modifier. Access modifier adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel atau metode atau kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses objek lain. Dengan adanya access modifier, kita dapat membatasi result mana saja yang dapat diakses oleh objek tertentu, turunannya, ataupun oleh metode tertentu. Ada 4 jenis access modifier, yaitu public, protected, no modifier, private. Public bisa diakses di kelas, package, subclass, word. Protected bisa diakses di kelas, package, subclass, namun tidak bisa diakses di word. No modifier bisa diakses di kelas, package, namun tidak bisa diakses di subclass dan word. Private hanya bisa diakses di kelas, namun tidak bisa diakses di package, subclass, word. Ada 4 jenis penjelasan access modifier yang dapat digunakan. Yang pertama, public. Access modifier public mempunyai hak akses paling luas dibanding yang lainnya. Karena aksesnya sangat luas, maka access modifier ini biasanya digunakan untuk metode, setter, getter sesuai konsep OOP. Yang kedua, protected. Access modifier protected biasanya digunakan untuk mewarisi variabel yang digunakan di superclass terhadap child class. Yang ketiga, no access modifier. Sesuai namanya, hak akses yang satu ini tidak perlu dituliskan di metode atau variabelnya. Dengan hak akses ini, variabel atau metode dapat diakses dari kelas lain, asalkan masih dalam satu package yang sama. Yang keempat, private. Access modifier private bersifat tertutup sesuai dengan konsep OOP, encapsulation, maka setiap variabel wajib untuk dilindungi hak aksesnya secara langsung dari luar. Oleh karena itu, variabel yang diberikan hak akses private dan untuk melakukan pengaksesan atau perubahan data digunakan setter getter. Encapsulation. Encapsulation merupakan salah satu dari konsep OOP pada bahasa pemrograman Java. Konsep ini memiliki mekanisme untuk membungkus sebuah data atau variabel agar data tersebut tidak bisa diakses oleh kelas lain. Dengan menggunakan konsep encapsulation, semua data harus kita set menjadi private agar kelas lain tidak dapat mengaksesnya. Konsep encapsulation pada Java. Misalnya, kita akan membuat sebuah program sederhana dengan menggunakan konsep encapsulation. Pertama, buatlah 2 buah kelas. Misalnya, kita akan memberi nama A dan B. Data-data yang disimpan secara private akan diletakkan pada kelas A. Lalu dari kelas tersebut akan kita akses melalui metode public setter dan getter pada metode main di kelas B. Buka kelas A pada project. Di dalam kelas tersebut, kita akan menambahkan beberapa atribut seperti variabel dan metode. Data-data tersebut akan kita jalankan pada metode main di kelas B. Kita tidak bisa memanggil variabelnya secara langsung, tapi kita bisa mengakses variabel atau datanya melalui metode tersebut. Mendemonstrasikannya dengan NetBeans ya. Nah, yang pertama kita buat dulu. Yang pertama ketika kita mau mendemonstrasikan, pertama kita buat dulu project-nya. Project demonstrasi project kita di Java ini project, kemudian ini klik
Nah, di sini kita kasih nama projectnya. Nah, kita kasih nama ibadah program. Nah, ini bulan Ramadan ya. Nah, ibadah program, nanti nama ibadah program ini ibadah program ini adalah nama projectnya, tapi dia nanti akan jadi nama package-nya. Kemudian dalam package itu ada main class, dan dia ibadah program juga akan jadi nama dari main class-nya gitu ya. Kita buat agak lama ya. Nah, di sini sudah ada ya nama project ibadah program. Nah, terus ini ibadah program nih, package-nya jadi package ibadah program. Package ibadah program kita hapus agar terlihat lebih rapi. Terus ini juga dia jadi main class ya di sini. Ibadah programnya jadi nama package dan jadi nama main class-nya, karena tadi kita buat main class-nya secara otomatis. Nah, terus di sini ibadah program package ya, package ibadah program. Kemudian di sini ibadah program ya ada satu package. Nah, kemudian kita buat package yang lain, satu lagi package kita buat. Nama package-nya ibadah program 2 gitu. Nah, jadi ada dua package ya. Ini ada dua package. Nah, di ibadah program package ibadah program di sini ada satu kelas namanya kelas ibadah program, yaitu main kelasnya. Kemudian kita buat lagi di sini kelas satu lagi kelas, yaitu kelas ibadah ibadah ini ibadah ini. Oke, buat ya kelas ibadah di package ibadah program gitu. Jadi ada dua kelas di package ibadah program. Kemudian kita buat kelas di package ibadah program 2, tapi satu kelas aja, yaitu kelas ibadah 2 gitu. Ibadah 2. Oke, finish. Oke, sudah terbuat kelasnya. Terus kita langsung coding lah. Kita coding di sini di package ibadah. Jadi kelas ibadah dalam package ibadah program. Nah, yang pertama kan kita bahas access modifier. Access modifier tadi sudah dijelaskan tadi di awal, itu ada 4 access modifier. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu access modifier public gitu. Public access modifier public. Langsung aja ya. Jadi karena kita mau bikin access modifier yang public, jadi kita buat public. Ini kita kasih kita buat atribut, dimana atributnya ini memiliki hak akses publik gitu. Kalau ibadah itu biasanya atributnya nama ibadah itu ya, nama ibadah, public string, jangan lupa tipe datanya, string nama ibadah itu, baru kedua nama ibadah itu ya, nama ibadah, public string, jangan lupa tipe datanya, string nama ibadah itu, baru kedua public double jamnya, jam ibadahnya itu, kapan ibadahnya itu. Udah kebuat ya atributnya. Nah, kemudian selain
selain kelas dan juga atribut yang bisa dikasih hak akses, metode juga bisa dikasih hak akses. Jadi di sini kita buat metode yang hak aksesnya public ya. Nah, jadi kita buat public void ya, biasanya kalau metode itu void set nama ibadah. Nama ibadah ini ya. Nah, set nama ibadah, baru kita kasih parameter string nama ibadah. Nah, nama ibadah ini. Nah, terus kita isi lah this titik nih, ada nama ibadah ya. Nama ibadah sama dengan nama ibadah ini. Oke, udah ya. Nah, terus kita buat lagi metode public void set jam. Oke ya, set jam. Sini kasih parameter double jam. Ini jam. Oke. Ini ya. Terus this titik, sini ada jam nih. Nah, sama dengan jam. Terus kita buat lagi metode. Nama metodenya public string get nama ibadah ini. Terus ini. Oke. Terus kita kasih sebentar sama ini nggak pakai gini. Terus kita kasih nilai kembali atau return nama ibadah ini ya. Terus kita buat lagi metode public double get jam. Oke, gitu. Kita kasih nilai kembali ya. Oke, udah ya, udah kebuat. Sebenarnya cuma misalnya mau buat satu metode aja nggak apa-apa, tapi di sini saya buatnya beberapa metode dan 2 atribut ya. Nah, kemudian public ya. Public itu adalah akses modifier atau hak akses yang diberikan kepada kelas ataupun atribut ataupun metode, yang dimana setiap kelas, atribut ataupun metode yang diberikan hak akses public ini dia akan bisa diakses di mana saja. Jadi maksudnya diakses di mana saja, dia bisa diakses di kelas ibadah ini sendiri, dia bisa diakses di kelas lain tapi di package yang sama, dia juga bisa diakses di kelas lain walaupun di package yang berbeda gitu. Nah, jadi kita coba ya, dia apakah dia benar bisa diakses di kelas lain tapi di package yang sama ya. Nah, di sini kita ke kelas ibadah program, di mana dia tuh satu package ya. Kelas ibadah program ini satu package sama kelas ibadah, cuma beda kelas doang. Jadi di sini kita buat objeknya dulu, ibadah data sama dengan new. Kalau buat objek tuh new ya, ibadah gini. Oke, ini sini ya. Nah, udah. Nah, terus data titik. Nah, di sini langsung ada nih. Sini langsung ada set nama ibadah. Langsung pilih aja yang set nama ibadahnya. Nah, set nama ibadah. Langsung kita kasih nama ibadahnya, misalnya sholat zuhur ini ya. Nah, terus data lagi, data titik. Di sini ada set jam gitu. Set jamnya mau jam berapa? Saat zuhurnya tadi jam berapa? Jam 12.30 misalnya. 12.30 misalnya. Nah, kan? Oke. Terus kita tampilkan, caranya adalah shout. Nah, shout saya
melaksanakan sholat. Saya melaksanakan sholat. Saya melaksanakan. Bentar, mohon maaf karena ini laptopnya agak norak ya. Jadi tadi public itu bisa diakses di mana saja. Jadi sekarang kita coba, dia beneran bisa diakses nggak di kelas lain? Tapi dia di package yang sama ya. Nanti kita coba juga di package yang berbeda, di kelas lain tapi package yang berbeda setelah ini gitu. Oke, agak lama ya. Di sini melaksanakan ibadah, terus data titik, ini ada get nama ibadah, udah, terus sort lagi, tepat pada pukul ini plus data titik lagi, sini ada get jam gitu. Oke, udah selesai dan kita lihat di sini nggak ada error sama sekali ya. Nah, coba kita run. Kalau nggak ada error, biasanya tandanya benar bisa diakses semua. Berarti tandanya si kelas, atribut, dan metode yang ada di kelas ibadah itu bisa diakses di kelas ini. Tuh, coba kita run. Sebentar. Oke, agak lama ya runnya. Ya, bisa ya. Nih, bisa. Nah, udah. Ini di kelas yang berbeda tapi di package yang sama. Coba kita di kelas yang berbeda tapi di package yang berbeda. Kita run-nya di package di kelas ibadah 2, yaitu di package yang berbeda ya. Nah, di sini. Nah, kalau misalnya kita run di package yang berbeda, walaupun dia public, maka kita harus import dulu. Diimport. Jadi caranya import
import nama package-nya, nama package yang mau diimport di sini, yang package-nya ibadah program ya. Import ibadah program, ini titik nama kelasnya yang mau diimport, yaitu ibadah ini. Terus di sini titik 2, nah seperti ini. Nah, gitu. Kenapa ada tanda ini? Karena kita belum masukkan apa yang mau diimport gitu. Nah, terus kita jadikan dia ini sebagai main, dimana kita bisa jalankan si ini tadi kelas metode dan sebagainya yang ada di kelas ibadah. Kita mau jalankan di sini. Nah, caranya kita copy aja dari sini. Copy ini sama C. Terus kita pindah di sini, copy. Nah, udah ya, langsung hilang kan nih. Oke, terus kita run. Bisa sih pasti. Nah, bisa ya. Tuh, walaupun di package yang berbeda, dia bisa terang karena dia public, yaitu akses modifier di mana semua elemen, semua lapisan bisa mengaksesnya, apapun baik itu kelas ataupun atribut ataupun metode yang dikasih hak akses public, berarti dia bisa diakses di lapisan manapun itu, termasuk di luar package-nya bisa. Nah, kemudian kita masuk itu di akses modifier no modifier, atau biasanya no modifier ini disebut default gitu. Default itu, oh ya ketinggalan, ini tadi akses modifier public, ini kan kita menggunakan import. Nah, kita menggunakan import. Sebenarnya tanpa kita menggunakan import, kita bisa tetap menjalankannya, tapi dengan syarat kelas ibadah 2 ini harus menjadi anak dari kelas ibadah. Artinya harus diberi extend di sini. Jadi kelas ibadah 2 extend ibadah gitu. Jadi kelas ibadah akan menjadi induk dari atau mewariskan seluruh apa yang ada di kelas ibadah ke kelas ibadah 2 seperti itu. Kalau tidak mau menggunakan import gitu. Jadi tanpa import bisa. Nah, terus kemudian tadi kembali ke modifier default atau no modifier gitu. Modifier default atau no modifier. Modifier default atau no modifier ini adalah hak akses atau akses modifier di mana dia bisa diakses di kelas itu sendiri, di kelas ibadah ini sendiri. Dia juga bisa diakses di kelas lain, tapi dengan syarat di package yang sama, harus di package yang sama. Dan dia tidak bisa diakses di package yang berbeda. Dia tidak bisa diakses di kelas lain di package yang berbeda. Dia hanya bisa diakses di package di kelas lain tapi di package yang sama. Terus dia tidak bisa kayak public tadi di mana diturunkan. Jadi dia tidak bisa diakses juga di subclassnya gitu. Tidak bisa. Kalau public kan bisa semuanya. Sedangkan kalau si default atau no modifier dia tidak bisa diakses di subclassnya, dia juga tidak bisa diakses di kelas lain di package yang berbeda seperti itu. Jadi dia hanya bisa diakses di package yang sama gitu. Nah, default bisa ditulis default ini. Default bisa juga tidak usah ditulis ini. Jadi kosong aja. Nah, kalau kosong aja tanpa akses modifier itu sudah dianggap otomatis dianggap default gitu. Dimana hanya bisa diakses di package itu sendiri, di kelas lain tapi di package itu sendiri gitu. Kita ganti jadi default ya. Ini juga udah jadi ini default. Nah, terus ini tetap public deh. Public. Nih. Nah, terus ini metodenya aja. Metodenya kita ganti default atau nggak ada modifier. Oke, udah. Nah, terus kita lihat di package default tadi saya bilang dia bisa diakses di package yang sama, tapi tidak bisa diakses di package yang berbeda kan. Kita pertama lihat dulu di sini di kelas ibadah program, di mana kelas ibadah program ini berada di package yang sama dengan kelas ibadah gitu. Lihat ya, nih. Walaupun kita sudah jadikan dia default, dia tidak berpengaruh apa-apa. Dia nggak ada tanda error di sini ya. Nah, itu artinya dia tidak apa-apa, itu tidak bermasalah, tidak ada pengaruhnya gitu. Karena tadi default bisa diakses di package yang sama, sedangkan mereka berada di package yang sama gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat di kelas ibadah 2, di mana kelas ibadah 2 ini berada di package yang berbeda dengan kelas ibadah. Nah, kita lihat ya. Nih kita lihat. Nih,
ada tanda error di sini, yaitu di bagian set nama ibadah. Karena tadi kita ganti metode set nama ibadahnya, kita jadikan default, bukan public gitu. Nah, kita lihat di sini ada tanda error. Coba kita baca errornya. Nah, di sini errornya disebut metode set nama ibadah itu bukan public gitu. Jadi tidak bisa diakses dari package ini gitu. Jadi kayak tadi saya bilang default itu hanya bisa diakses di package itu sendiri. Sedangkan ini dia berada di luar package. Jadi ada tanda errornya. Jadi tidak bisa ke run gitu. Jadi kita kembalikan lagi nih. Jadi public ya, public. Nah, jadi default tadi hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Di kelas di package itu sendiri. Bisa diakses di kelas lain tapi harus di package yang sama gitu. Nah, kemudian tadi default sudah, public sudah, kemudian kita ke protected. Nah, protected itu hak akses atau akses modifier di mana dia hanya bisa baik itu kelas, atribut ataupun metode yang diberi hak akses protected. Nah, dia hanya bisa diakses di kelas itu sendiri, bisa diakses di package itu sendiri, di kelas yang berbeda tapi dengan syarat package itu sendiri, dan bedanya default dengan protected, default tidak bisa diakses dengan subclassnya. Nah, tapi kalau protected bisa diakses di subclassnya, itu aja bedanya. Dan mereka berdua ini tidak bisa diakses di kelas di package yang berbeda, seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi kita rubah ya, rubah ini jadi protected. Nah, protected. Kita rubah protected, kita lihat di kelas ibadah program. Dia di package yang sama. Tidak ada ngaruhnya. Karena memang dia hanya bisa diakses di package yang sama, kelas yang sama, ataupun di subclassnya. Nah, tapi dia tidak bisa diakses di package luar. Nah, kita lihat di sini, di package luarnya. Nih, ada tanda error di sini. Karena tadi di sini kita rubah jadi protected. Nah, yang nggak bisa diakses di luar package-nya. Nah, di sini kan di luar package nih, jadi ada tanda error. Kita nggak bisa diakses. Kita baca errornya. Nah, set nama ibadah mempunyai kelas, atribut ataupun metode itu hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Dia tidak bisa diakses di kelas lain, baik itu kelasnya berada di package yang sama ataupun kelasnya berada di package yang berbeda. Jadi tidak bisa diakses. Dia hanya bisa diakses. Jadi dia hanya bisa diakses di package itu sendiri, di kelas itu sendiri seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau run, kita mau jalankan apapun kelas, atribut dan metode yang ada di package ibadah, kita run di kelas yang lain, walaupun dia di package yang sama ya. Kita run di kelas lain. Nah, di sini akan ada error. Di sini ada error. Karena tadi di kelas ibadah ini kita ganti jadi private gitu metodenya. Kita ganti hak aksesnya jadi private nih. Jadi, walaupun dia di kelas lain walaupun dia di package yang sama, dia ada error di sini gitu. Coba kita baca errornya ya. Nah, errornya di situ ditulis set nama ibadah, metode set nama ibadah memiliki hak akses private. Di mana hak akses private ini hanya bisa diakses di kelas itu sendiri atau hanya bisa diakses di kelas ibadah ini aja. Jadi nggak bisa diakses di kelas lain walaupun di package yang sama gitu. Jadi kita jadikan ini lagi public gitu. Jadi seperti itu ya. Itu tadi hak akses public. Nah, itu tadi hak akses. Jadi tadi hak akses yang sudah dijelaskan itu ada 4 kan ya, ada public, ada no modifier atau default, kemudian ada protected dan ada private, di mana public itu bisa diakses di semua lapisan, kemudian kalau no modifier itu hanya bisa diakses di kelas ataupun package itu sendiri. Nah, kemudian protected hanya bisa diakses di kelas ataupun package kelas itu sendiri ataupun package itu sendiri dan juga subclassnya. Nah, gitu. Terus kalau private hanya bisa diakses di kelas itu sendiri, tidak bisa diakses di mana-mana, hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi seperti itu tadi penjelasannya, mungkin bisa dipahami, semoga bisa dipahami dan mulai dipahami. Sekian dari saya gitu ya. Mohon maaf kalau banyak loadingnya, karena ya gitulah laptopnya ya seperti inilah. Jadi mohon pengertiannya. Jadi sekian dari saya. Kesimpulan dari materi ini adalah encapsulation adalah suatu cara untuk menyembunyikan implementasi detail dari suatu kelas. Encapsulation mempunyai 2 hal mendasar, yaitu informasi hiding serta metode interface to access data. Informasi hiding maksudnya adalah menyembunyikan data atau informasi yang tidak perlu diketahui oleh objek lain. Metode to access data merupakan saat di mana kita melakukan perubahan terhadap informasi yang telah disembunyikan tadi. Dalam melakukan encapsulation kode dan data dalam Java, terdapat tingkatan access modifier
pemberian hak akses yang perlu diketahui yaitu private, default, protected, dan public.